Halo, halo teman-teman. Halo teman-teman, thank you udah join. Kita nunggu Ko Agus dulu ya. Hmm. Oke, Ko Agus udah join. Saya invite dulu. Halo Pak RT. Halo Pak Stefanus. Halo kok. Sorry Halo, tadi, halo. Tadi error dia. bermasalah kayaknya ya. Iya. Iya, Sana ini hujan nggak? sering hujan deras ini di sini, Bro. Wah, ini Iya. internetnya beberapa hari ini juga parah banget ini. Waduh, ini teman-teman Baik, dari baik. Vibrasi Positif Yuk, 0001 udah pada banyak yang hadir, ada Pak RT, Pak Jonathan. udah pada Sudah, rame. terima Oke. kasih sudah mendukung terus ini, mendukung Tanya Mentor. Sip. Ya, Halo, Bro terima kasih. Step, Sis Eileen, terima kasih sudah mau hadir. Ini kita hari ini saya bersama Bro Rian belajar lebih banyak lagi karena memang kami berdua sangat beruntung diberikan panggung oleh Bro Tommy Wong, oleh Pak Anton Teddy, diberikan panggung di Tanya Mentor ini untuk belajar. Jadi Ya, sama-sama kita malam ini sama-sama belajar gitu. Mungkin Bro bentar. Rian ada Saya yang lupa. Saya lupa sebagai pin hostnya silakan. judulnya bentar ya. Saya pin dulu. Oke, Topiknya silakan. saya belum pin Ini di sini. ini semalam Bro Rian mengatakan kepada saya judulnya cara memulai usaha. Saya Nah, bilang, udah. Cara memulai usaha dengan modal kecil. oke. Saya bilang kalau cara memulai usaha, saya sebenarnya nggak punya eh, teori-teori yang sangat terperinci dan bagus dalam Oh, hal di sini kita sharing-sharing aja nih. memulai usaha gitu kan. Karena saya bilang hampir semua bisnis saya mulai dengan cara-cara yang agak-agak beda gitu. Jadi ya nggak Iya. apa-apa, kita Soalnya kata Bro Rian, oke, itu deh. di sharing aja pengalaman Pak Agus waktu membuka usahanya gitu. Oke, Betul. kita hari ini kita sharing-sharing sedikit. Jadi topik yang kita ambil malam ini cara memulai usaha dengan modal kecil. Dengan modal kecil. Ya Bro Rian ya, itu ya kita bicarakan hari ini ya. Karena memang Sama soalnya bisa kita satu dibilang jalan nih. Sama-sama modal kecil untuk jalan. Pas start. sama ya. Oke, mantap kalau gitu lebih enak lagi kita sharingnya. Jadi saya bisa sharing pengalaman saya selama saya menjalankan usaha dengan semuanya, hampir semuanya saya mulai dengan modal kecil. Ntar Bro Rian juga bisa sharing juga gimana pada saat Bro Rian memulai usaha Bro Rian juga dengan modal kecil ya Bro ya. Oke, mungkin Wait, sebelum mulai, oh boleh dijelasin silakan. nggak? Kalau Agus usahanya apa aja ya? Kalau yang kita dengar kan Sky Travel nih. Nah, mungkin ada Kalau anak-anak memang yang penasaran nih. yang sekarang ini sebelum ini Ya, yang paling bisa dibilang salah satu bisnis utama saya itu di bisnis travel, Sky Travel. Di samping itu saya ada joinan di beberapa bisnis juga. Kalau yang joinan itu ada di bisnis cafe, ada di bisnis kopi, kita ada pengolahan kopi, roasting segala hal. Terus juga yang sudah lama saya jalani itu di bisnis property management. Karena saya memang dulunya waktu saya masih sebagai karyawan itu basic saya itu dari bidang properti. Saya lama sebagai marketing di bidang properti. ini Jadi properti manajemen kan, bukan agent kan? Beda kan? Ini properti dulu saya manajemen. pernah dulu saya pernah buka juga property agency, kita jual beli Oke. properti itu pernah juga. Cuman yang sampai
sampai sekarang tetap saya jalani itu property management. Jadi kita ada kelola 2 komplek pergudangan di kawasan industri Medan gitu bro. Tapi itu kita nggak usah cerita itu bro. Kita cerita tentang masalah sesuai topik hari ini. Memulai usaha dengan modal kecil karena ini sebenarnya sangat penting bro. Banyak orang merasa kalau mau memulai usaha itu yang paling jadi masalah apa? Nggak punya modal. Itu yang paling sering kali orang teman-teman ini ya, jadi hambatan paling utama. Kalau kita suruh, sekarang mungkin teman-teman ini lagi kena PHK ataupun bisnisnya sebelumnya. Tapi kalau udah pernah berbisnis biasanya lebih mudah ya, lebih mudah untuk start kembali. Tapi yang sering kena itu teman-teman yang terkena PHK. Jadi kadang disarankan, kamu bisa coba memulai bisnis karena sekarang ini mau nyari kerja itu sulit banget. Orang pada perusahaan-perusahaan pada mem-PHK karyawan. Jadi kalau mau nyari pekerjaan baru itu pasti kecil peluangnya. Jadi solusinya ya pasti buka usaha. Tapi kan banyak akan mengatakan saya nggak punya modal. Nggak punya modal, jadi modal saya sangat sedikit, nggak mungkin saya bisa buka usaha, nggak mungkin bisa berhasil dengan membuka usaha. Jadi hari ini saya ingin cerita tentang kisah saya ya, bisa dibilang hampir semua lah usaha yang pernah saya lakukan itu dengan modal yang betul-betul sangat sedikit, rata-rata di bawah 10 juta bro. Jadi mungkin banyak teman yang nggak kepikiran. Dengan modal nggak sampai 10 juta bisa buat usaha. Dan bukan hanya sekedar buat usaha, bisa membuat ya lumayan hidup dengan cukup nyaman gitu bro. Ini kadang-kadang banyak teman-teman yang nggak kepikiran ya. Oke, jadi saya flashback dulu cerita bagaimana saya bisa dari seorang karyawan akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha bro ya. Ini betulnya gimana bro? Apa yang menjadi latar belakang atau motivasi ini sehingga pindah saya pada saat itu bro ya, posisi saya cukup nyaman bro Rian. Saya itu pada saat itu adalah seorang direktur di perusahaan developer, perusahaan properti, direktur posisinya bro. Tapi ini gara-gara bro, ini ada gara-garanya, gara-gara terpengaruh oleh buku bro. Seminar. Oh bukan seminar ya? Oleh buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert T. Kiyosaki. Ini bahaya juga nih buku ini. Gara-gara buku ini bro, iya bener. Gara-gara buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert T. Kiyosaki ini bro, saya di posisi direktur perusahaan developer, saya ajukan ke bos saya itu untuk bekerja tanpa digaji bro. Ini gara-gara terpengaruh satu buku. Gila nggak bro? Posisi direktur di perusahaan developer, perusahaan penanaman modal asing yang cukup besar bermain di kawasan industri Medan. Tapi gara-gara satu buku saya ajukan ke bos saya untuk bekerja tanpa digaji. Gara-gara kepingin banget berpindah kuadran jadi pengusaha dan kepingin banget punya bisnis saya yang pertama. Dan parahnya lagi bro Rian, mau tahu apa bro? Saya saya mengorbankan gaji saya, tidak terima gaji dari perusahaan hanya untuk satu bisnis yang sangat kecil bro. Satu styling kecil, bisnis saya itu, bisnis pertama yang saya bangun itu hanya berupa satu styling kecil berukuran 1 meter bro. Itu di dalamnya saya isi dengan casing handphone, tali handphone, penguat sinyal handphone, sedikit pulsa HP. Hanya itu bro bisnis saya bro. Dengan modal nggak sampai 5 juta, saya korbankan posisi direktur di perusahaan properti. Saya minta tidak terima gaji. Itu memang kadang-kadang bro, hal-hal seperti itu, keputusan-keputusan seperti itu bisa membuat diri kita perbedaannya bumi dan langit bro. Tapi ini juga saya banyak
banyak berterima kasih sekali karena bukan hanya buku dari Robert T. Kiyosaki, ini juga sangat besar pengaruhnya dari Pak Tung Desem Waringin. Jadi setelah baca bukunya Robert T. Kiyosaki, saya juga ikutan di seminarnya Pak Tung Desem Waringin, saya ikutan di seminarnya Anthony Robbins. Itu Financial Revolution. Waktu itu saya ikut yang Firework, itu tahun 2000, saya ikut seminar patung 2003 ya, 2003 kurang lebih. Itu menguatkan saya lebih berani lagi untuk mengambil resiko tersebut, bro. Oke, jadi dari sana saya memutuskan untuk berpindah kuadran. Dan pada saat itu saya masih tetap bekerja. Cuman saya tidak mengambil gaji, tidak menerima gaji, dan saya punya waktu yang lebih bebas untuk mengurus bisnis saya tersebut. Jadi waktu itu saya masih sering gini, bro. Saya kan karena masih bekerja. Jadi saya sering pakai kemeja lengan panjang, bro. Namanya posisi direktur kan, bro kan. Pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi, bro, setiap hari, bro. Jadi pas di kantor itu nggak terlalu sibuk. Saya pulang ke toko saya yang hanya satu styling ukuran 1 meter. Saya berdiri di depan styling itu, pakai dasi, kemeja panjang, saya jualan, bro. Jualan casing HP, jualan tali HP, jualan penguat sinyal. Jadi, yang ingin saya beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang nonton IG Live. Gimana, bro? Waktu lagi jualan, itu kan ada kemungkinan ketemu nih teman kantor atau partner bisnis di kantor. Itu gimana linknya kan? Makanya pada saat itu nggak pernah ada kepikiran ketemu siapapun, ketemu teman kantor, ketemu customer, bahwasanya saya ini akan malu gitu ya. Nggak pernah kepikiran, bro. Yang kepikirannya semangat banget, saya mau berpindah kuadran jadi pengusaha. Saya mau bisnis kecil saya ini bisa maju, bro. Jadi pikiran malu itu udah nggak kepikiran lagi. Jadi mungkin yang bisa saya patung ikut Anthony Robbins gitu, sehingga termotivasi nggak kepikiran lagi tuh rasa malu untuk ketemu partner gitu. Yes, jadi ini sedikit poin penting yang mau saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin menonton IG Live malam ini adalah buku, seminar, dan mentor itu 3 hal yang betul-betul bisa merubah hidup kita. Benar, bisa merubah hidup kita bumi dan langit. Jadi bagi teman-teman, kalau saat ini Anda masih belum suka baca buku, jarang mau ikutan seminar, tidak mau mencari mentor, ini suatu hal yang saya bilang sangat merugikan, bisa sangat merugikan bagi kehidupan Anda. Jadi 3 hal ini usahakan baca buku sebanyak mungkin. Yes. Kita kan udah baca buku nih, udah ikut seminar. Terus kenapa perlu ada mentor lagi ya? Kan dari buku udah ada, seminar kita udah ngikutin kan? Oh, pasti perlu, bro. Karena kan seminar dan buku itu kita masih gimana ya? Masih secara teorinya lah. Secara prakteknya kadang kita masih banyak hal yang kita masih belum kita ketahui dengan benar. Sedangkan kalau mentor ini kadang mereka sudah banyak yang melakukan praktek secara praktek. Jadi mereka sudah mengetahui mana yang nggak boleh dilakukan, mana yang salah, dan mereka akan bisa meng-guide kita supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama, bro. Oke, bro, saya lanjut dulu, bro. Jadi dengan modal yang sangat kecil itu, nggak sampai 5 juta, saya akhirnya membangun bisnis pertama saya. Jadi teman-teman, saya bisa sampaikan. Jangan pernah berpikiran kalau kita hanya punya modal yang sangat kecil, kita berkecil hati karena dengan modal tersebut kita pastinya akan buat bisnis yang kecil pastinya. Karena kalau kita punya modal kecil, nggak mungkin kita bisa langsung buat bisnis yang gede kan. Jadi kita pasti harus memulai dengan bisnis kecil. Tapi jangan pernah kecil hati, bahwasanya bisnis yang kecil tersebut nggak bisa besar. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah
teman-teman harus percaya bahwasanya, bukan percaya, bahwasanya teman-teman itu jangan pernah gengsi, jangan pernah ngerasa, karena saya hanya punya modal yang sangat kecil, jadi saya harus buat bisnis yang kecil. Dan mungkin sebelum ini saya sebagai karyawan posisi saya lumayan gitu. Jadi saya akan gengsi sekali kalau harus memulai dengan bisnis yang sangat-sangat kecil tersebut gitu. Jangan pernah pakai prinsip seperti itu. Jadi ini sebagai contoh nyatanya diri saya gitu ya. Jadi di posisi seperti direktur, saya berani ngambil resiko membuka bisnis yang sangat kecil. Tapi itu mengantarkan saya ke hari ini gitu. Oke bro, silakan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Apa? Oke. Kemarin pada saat terjun itu dari direktur menjadi buka jaga toko, buka usaha sendiri kan yang setahu tadi aksesoris handphone, itu persiapan-persiapan apa yang dilakukan? Atau langsung tiba-tiba peng gitu besok langsung jualan gitu? Atau ada pemikiran-pemikiran apa gitu? Gini, karena kan saya udah ngebet banget gara-gara baca buku Rich Dad Poor Dad tersebut. Ikutan seminar ya? Pak Tong, udah kepingin tersebut apa sih bisnis yang bisa lakukan, tapi saya pada saat itu masih kondisi yang keuangannya sangat parah bro, karena saya barusan menikah, keuangan saya juga masih sangat minim lah modal untuk membuka usaha. Jadi saya ngelihat bisnis apa ya yang kira-kira yang dengan modal kecil bisa saya lakukan. Ternyata ada beberapa teman yang buka bisnis jual beli handphone, jual beli aksesoris handphone. Saya pelajari ternyata modalnya nggak terlalu besar dan bisnisnya nggak terlalu sulit gitu, simple. Jadi akhirnya saya langsung coba aja karena itu yang paling ini ya, dengan modal kecil bisa dan nggak terlalu sulit gitu. Jadi saya coba. Tetapi karena nggak ada perasaan gengsi, kita rajin menjalaninya, terus kreatif, kita harus ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan, itu kita harus rajin ya, karena rajin itu salah satu yang paling utama. Terus jangan pernah malu terhadap bisnis kita, walaupun kecil-kecilan, kita harus kreatif, jadi kita harus sering buat promo-promo yang menarik bagi customer, rajin beriklan, itu juga salah satu yang paling penting sekali. Walaupun bisnis kita kecil, kita harus cari cara, gimana bisnis kita ini beriklan, karena kalau bisnis kita sudah sangat dimulai dengan kecil-kecilan dan kita nggak rajin mempromosikan dan memberitahu bahwa saya ada melakukan bisnis ini loh, bisnis kita ini nggak bisa diketahui orang lain, nggak mungkin bisnis kita ini akan bisa maju. Jadi beriklan itu salah satu hal yang paling penting. Terus juga ya harus bisa melihat celah. Jadi bisnis kita memang kecil, tapi kalau kita bisa mencari celah di bisnis kita ini, di mana pemain-pemain besar itu tidak fokus main di sana, tidak konsentrasi main di bidang tersebut, dan kita masuk ke celah tersebut, akhirnya kita menjadi pemain yang dominan di celah tersebut, di blue ocean market tersebut, bisnis kita pasti akan melesat cukup cepat sih. Ibaratkan kapal yang gede, kapal yang gede Titanic misalkan, itu kan mereka mau belok pun mereka harus jauh-jauh kan, udah ancang-ancangnya jauh-jauh. Tapi kalau kita speedboat, kita bisa langsung muter. Yes. Keunggulannya kalau dari yang kecil, kita cepet adjust perubahan yang terjadi. Bener kata Kak Agus tadi, kita harus pintar-pintar cari peluang di mana si yang gede ini nggak ngelihat. Disitulah market untuk kita. Yes. Setuju. Terus kan semalam saya dengan Bro Rian juga betulnya mau bahas lebih ke ini ya. Tadi saya flashback cerita tentang pada saat saya berpindah kuadran, di apa yang saya lakukan terhadap bisnis pertama saya, di mana dengan kondisi seperti tersebut, saya berani berubah kuadran dan memulai satu bisnis yang sangat-sangat kecil modalnya, nggak sampai 5 juta lah pada saat itu. Tapi kita betulnya hari ini akan lebih fokus ke cerita tentang bisnis travel saya. Walaupun bisnis travel sekarang lagi ya bisa dibilang mati suri ya, terpuruk. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akan cerita tentang bisnis travel saya, apa yang saya lakukan, trik-trik apa saja yang saya lakukan, sehingga bisnis travel saya itu juga saya mulai dengan modal nggak sampai 10 juta. Jadi nggak sampai 10. Itu juga nggak sampai 10 juta. Bisnis travel saya jalani dengan modal yang
sangat-sangat kecil juga. Dan dengan awalnya itu juga sangat-sangat unik sekali. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Mungkin dari Bro Rian dulu, karena saya ngerasa dari tadi kok kayaknya saya terus yang bicara ini. Nanti. Gak apa-apa kok, aku mendengarkan. Silakan. Silakan. Aku cuma menggali. Menggali tentang tanya dulu lah nanti. Masa saya terus bicara nanti lucu juga nih. Masuk ke travel ya sekarang. Boleh. Oh, sorry, sebelum itu ada yang nanya nih dari Omega Kitchen. Berapa tahun prosesnya, Pak Agus? Oh, kalau yang bisnis pertama itu, yang bisnis pertama itu dari modal yang gitu kecil, sampai saya bisa melewati gaji saya sebagai direktur, itu tidak sampai 1 tahun. Jadi setiap kali saya dapat profit, itu saya gulung kembali. Setiap kali saya dapat profit, saya gulung kembali. Saya hidup dengan benar-benar sangat hemat lah. Jadi dalam nggak sampai 1 tahun itu pendapatannya sudah melebihi gaji saya sebagai direktur. Dan bahkan bisnis yang saya mulai tersebut dengan modal nggak sampai 5 juta, akhirnya itu bisa membuat saya membeli rumah pertama saya, bro. Membeli rumah pertama saya dulunya pada saat memulai bisnis itu saya masih baru menikah, menumpang di rumah orang tua saya di ruko lantai 3, di ruko itu di lantai 3-nya ada satu kamar kecil. Saya dan istri saya numpang di sana, bro. Tapi dalam kurang lebih 3 tahunan gitu ya, 3 tahun lebih saya udah mulai bisa membeli rumah pertama saya. Jadi dari usaha yang hanya modal nggak sampai 5 juta, dengan dimulai dari satu styling kecil ukuran 1 meter. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan pernah merasa gengsi, jangan pernah merasa bisnis dengan modal yang sangat kecil itu nggak bisa besar, nggak bisa berkembang. Jangan pernah merasa seperti itu. Dan sekarang mungkin kita lanjut ke travel. Oke. Pasti kalau benar-benar. Nah, sekarang, untuk travel ada banyak kan. Apa caranya dirimu narik customer gitu kok? Nah, tips dan triknya gimana sih secara general nih? Gimana cara mendatangkan customer? Ini juga ceritanya juga kalau bisnis travel ini juga ceritanya juga termasuk sangat unik, bro. Jadi pada saat bisnis elektronik saya itu udah jalan lancar, saya udah bisa beli rumah, udah punya penghasilan yang lumayan. Jadi setiap tahun itu kami hobi jalan-jalan. Setiap tahun bisa jalan-jalan itu bisa sampai belasan kali, bro. Belasan kali kita keluar negeri. Anak saya itu dari usia 1 tahun udah selalu kita jalan tetap satu keluarga, nggak pernah sendirian saya. Tetap satu keluarga. Anak saya kecil-kecil tetap saya bawa, itu sering saya ajak untuk cabut dari sekolah. Jadi nggak liburan, saya jalan-jalan itu pada saat nggak liburan, bro. Kenapa? Itu pada saat itu AirAsia sering promo kursi gratis. Kursi gratis, saya cari kursi gratis, saya ajak anak saya cabut sekolah untuk jalan-jalan. Tapi dari kesukaan jalan-jalan itu dan seringnya dapat kursi gratis, dapat promo-promo yang murah. Dari sanalah betulnya cikal bakal saya akhirnya terjun ke bisnis travel ini. Dan itu juga dimulai dengan satu misi dan satu cara yang cukup unik, bro. Jadi karena kami sering jalan-jalan secara sangat hemat, walaupun pada saat itu secara ekonomi sudah lumayan, tapi nggak tahu ya kenapa ya, kami jiwa suka petualangan dan suka hematnya itu masih kental banget itu. Jadi ada cara untuk kita, misalnya saya paling sering kami ke Thailand. Kalau Thailand itu mungkin sudah 80% kami jelajahi. Misalnya saya mau ke Koh Samui lah, saya kasih contoh, mau ke Koh Samui, saya bisa terbang dari Medan ke Kuala Lumpur ke Koh Samui langsung, atau dari Medan ke Bangkok langsung terbang ke Koh Samui. Tapi enggak, saya selalu cari AirAsia misalnya. AirAsia buka kursi gratis ke terbang ke kota mana. Misalnya dia terbang ke Hat Chai. Dari Hat Chai itu saya
Kan jauh Tinggi ya lagi. untuk ke Kosamo itu, tapi saya pilih yang paling murah kan. Ke Hatay dulu. Dari Hatay itu bisa naik tuk-tuk, naik minibus, terus sambung ke bus umum, naik ferry, itu bisa 4-5 kali eh, dengan transportasi yang beda baru bisa nyampe ke Koh Samui. Cuman secara biaya itu kita bisa hemat sampai 50%, Bro. Jadi Oke. seperti itulah kami selalu berpetualang, selalu jalan. Jadi Berarti kan udah sering bolak-balik sana ya? sering-sering kalau Thailand itu memang bisa bilang kampung halaman Berarti kedua lah, memang suka Thailand banget sih. dong, Gimana? bahasa Thailand. Bahasa Udah enggak? bisa bahasa. Saya enggak belajar sama sekali. Tapi sana mudah kok. Kita pakai bahasa Inggris, mereka selalu, walaupun mereka enggak ngerti bahasa Inggris, mereka selalu berusaha mengerti apa yang kita mau. Terus gara-gara keseringan berjalan-jalan dengan cari cara yang paling hemat, pas sekitar 5 tahun yang lalu, Bro, itu pas transit di Kuala Lumpur, itu istri saya memperlihatkan artikel dari Renal Kasali. Katanya Renal Kasali mengharuskan semua mahasiswanya untuk harus bisa keluar negeri. Jadi pada saat itu kami berdua kepikiran, kalau saja kami bisa membantu teman-teman yang belum pernah keluar negeri, akhirnya bisa kali. Itu rasanya suatu hal yang sangat membahagiakan sekali gitu. Jadi kami berdua langsung memikirkan pertama kali kami keluar negeri, kepikiran. Itu begitu kami menginjak negara asing, negara lain itu, kami rasanya bahagianya itu luar biasa banget gitu. Jadi dari sana lah kami memutuskan, oke, kita sekarang punya satu misi baru. Kita cari cara, kita bagi info supaya teman-teman yang belum pernah keluar negeri bisa mewujudkan impiannya keluar negeri pertama kalinya dengan harga yang sangat-sangat murah sesuai pengalaman kami. Jadi medianya apa supaya kami bisa membantu teman-teman? Medianya kami harus buka travel. Jadi travel yang kami buka itu sama sekali nggak ada kepikiran untuk menjual sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan. Itu murni hanya untuk memberikan informasi kepada teman-teman gimana sih caranya supaya bisa keluar negeri pertama kali. Gimana sih caranya keluar negeri itu supaya cari yang paling murah, paling hemat. Jadi itu yang kami lakukan pada saat kami membuka travel. Jadi sama sekali nggak ada ininya sih, nggak ada kepikiran. Berarti misi awalnya itu bantu orang keluar negeri ya. Mau dapatin. Iya, jadi buka travel ini sama sekali nggak ada kepikiran bisa dapetin uang dari travel, mau dapat keuntungan, mau bisa kaya dari buka travel, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi awal-awal itu kerjaan kami cuman kita promosi juga, bahwasanya sekarang kita broadcast, sekarang kami ada buka travel, namanya Sky Sea Travel. Sky Sea Travel ini, Sky itu nama putra saya namanya Sky Salim, saya pakai nama Sky. Saya Salim itu nama putri saya, jadi Sky Sea Travel itu nama anak saya sih benar. Jadi awal beberapa bulan itu kerjaan kami itu awalnya saya hanya bersama istri saya, dan ini hanya suatu hal yang iseng-iseng karena keinginan untuk memberikan informasi kepada teman-teman supaya mereka bisa keluar negeri pertama kali. Jadi kita kasih tahu, kita broadcast kalau Anda mau keluar negeri, belum pernah keluar negeri, mau keluar negeri itu pertama kalinya, hubungi kami akan bantu. Bahkan itu sempat saya buat paket, Bro, karena yang paling murah pada saat itu Medan ke Pining. Itu saya buat paket, kalau travel lain, misalnya paket 3 hari 2 malam, itu mungkin 2 juta lebih, saya buat, itu sudah saya hitung-hitung, sekitar 700.000 sampai 800.000 rupiah, Bro. Itu paket rugi. Saya mungkin akan nombok sekitar 100.000, tapi saya kepingin ini banyak yang ngambil, karena supaya mereka bisa mewujudkan pertama kali keluar negeri. Dan itu targetnya memang orang-orang yang belum pernah keluar negeri, Bro. Jadi yang kami lakukan itu betul-betul merancang paket-paket yang kadang merugi demi kepuasan
misi kami supaya orang bisa mewujudkan mimpinya aja, bro. Dan kami sering juga hampir beberapa bulan itu hanya memberikan informasi saja. Jadi kalau ada teman-teman, saudara, teman-teman yang mereka nanya, oh saya mau beli tiket ke misalnya ke Pineng gitu kan. Kami akan bantu carikan di mana sumbernya, kami kasih tahu. Nah, kamu beli di sini, ini sumber paling murah. Mereka mau cari hotel, misalnya juga di Pineng atau Kuala Lumpur. Oke, kami tahu. Sekarang untuk di Pineng atau Kuala Lumpur, travel A ini yang paling murah jualnya. Kami akan suruh kamu beli di travel ini. Jadi betul-betul berapa bulan itu, bro. Itulah yang kami lakukan, bro. Dan modalnya ya sangat kecil karena hampir nggak ada ini kan. Karena ini kan bisa dibilang kami hanya gimana ya, berbagi informasi. Kami juga nggak perlu pakai staff kan, karena kan hanya berbagi informasi, berbagi pengetahuan kami, jalan-jalan murah gitu kan. Dan satu yang paling penting lagi itu kami kepingin sekali teman-teman ini bisa keluar negeri pertama kali. Itu yang paling penting bagi kami gitu. Tapi kadang hal-hal seperti ini yang nggak kepikiran seperti ini, bro. Inilah yang membuat mukjizat yang luar biasa, bro. Dari hal yang seperti ini, akhirnya basic orang-orang, teman-teman yang mengetahui travel kami ini jadi sangat besar. Oke. Jadi menyebar sangat cepat. Jadi teman-teman itu pada setiap kali mungkin mereka ke saudara, ke teman-teman, mereka akan rekomend, kamu kalau mau nyari ini, mau nanya ini, nyarinya ke SkySea Travel aja, karena mereka sangat membantu gitu. Jadi, halo, gimana bro? Suara kamu agak putus-putus, karena kamu bicara saya juga agak kedengaran apa gitu. Kedengaran nggak sekarang? Agak putus-putus sih. Suara teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, suara saya jelas nggak ya? Jangan-jangan saya dari tadi ngobrolnya ngomongnya nggak putus-putus, tapi ternyata nggak suaranya nggak jelas ternyata. Kedengaran kok? Oke. Jelas. Oke, jadi intinya untuk yang perusahaan travel juga saya mulai dengan modal yang nggak sampai 10 juta, berarti dengan memulai usaha lagi dengan modal yang sangat kecil, bahkan tanpa kepikiran untuk nyari uang, tanpa kepikiran untuk nyari keuntungan yang gede, untuk gimana ya, hanya dengan satu misi, bantu memberikan informasi. Itu ternyata bisa memberikan suatu rezeki yang sangat-sangat luar biasa banget gitu. Jadi mungkin saya bisa berbagi beberapa tips mengapa kadang orang kan mungkin akan kepikiran masa sih dengan modal yang begitu kecil terus hanya setiap hari itu hanya memberikan informasi, nyuruh orang beli di Traveloka, nyuruh orang beli di travel lain. Jadi keuntungannya dari mana? Bagaimana travel kamu bisa dapatin profit sehingga kamu akhirnya bisa mendapatkan satu rezeki yang luar biasa yang dari bisnis travel betulnya ya lumayan sih bisa beli rumah yang kedua gitu kan. Kan betul-betul hal yang masa sih ini Pak Agus ini ngebual ini lagi ngebohong ini gitu kan. Enggak, ini benar-benar. Ini baik. Ini kejadian yang nyata dimana segala hal yang kita mulai dengan suatu misi, memberi bantuan, memberi kebaikan, misi yang gimana ya, memberi nilai tambah ke orang lain, itu benar-benar rezekinya itu akan dibuka sangat lebar. Dan yang paling utama, yang paling penting adalah saya gara-gara kepikiran ngebantuin orang tersebut, bro, saya dapat kolam yang sangat besar, bro. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat singkat, itu travel saya diketahui begitu banyak orang. Padahal saat itu saya nggak mencari keuntungan gitu. Tapi kan ini, bro, dalam yang
yang paling penting dalam berbisnis itu betulnya kita ada nggak orang yang kenal kita, ada nggak orang yang percaya dengan kita. Itu yang paling penting kan bro. Kita kalau punya, misalnya kita buka travel, kita punya modal besar, kita buat kantor yang mewah, tapi nggak ada orang yang kenal travel kamu. Nggak ada orang kenal travel kamu, nggak ada orang yang percaya dengan travel kamu. Kira-kira transaksi di travel kamu gimana bro? Nggak mungkin membesar kan bro kan? Tapi karena saya memulai walaupun dengan suara kamu masih terputus-putus bro. Saya lanjut bicara aja ya. Colok lagi. Ya gimana bro? Oke. Masih terputus-putus ya? Masih. Iya masih terputus-putus. Saya lanjut bicara aja ya karena masih terputus-putus. Saya juga sulit juga nangkap apa yang kamu tanyakan gitu. Jadi sampai mana ya? Jadi agak lupa juga nih. Jadi pada saat saya sudah punya teman, punya basic customer yang cukup besar, yang mengetahui tentang travel saya, yang percaya dengan travel saya, yang mengetahui bahwasanya SkySea Travel ini selalu membantu memberikan informasi-informasi yang terbaik bagi mereka gitu. Di sana saya sudah jadi jauh lebih mudah. Jadi banyak sekali teman-teman customer itu mereka akhirnya mungkin saya bilang oke, ini untuk tiket ini, untuk hotel ini, untuk paket tour ini kamu cari di travel ini yang paling murah. Tapi mereka bilang apa? Mereka bilang nggak apa-apa Bro Agus, saya ambil dari kamu saja. Hal seperti itu sangat-sangat sering terjadi gitu. Jadi ini salah satu yang perlu kita pikirkan juga pada saat kita berbisnis. Kita jangan takut. Kadang kita berbisnis itu kita takut saingan, takut kita gimana ya? Takut memberikan rekomendasi yang terbaik bagi customer kita. Jangan. Malahan semakin kita berani merekomendasikan customer kita untuk beli di saingan-saingan kita kasih tahu di mana tempat terbaik untuk membeli. Itu customer akan makin balik ke kita, makin percaya ke kita, dan akan makin sering merekomendasikan tentang bisnis kita gitu bro. Itu salah satu poin yang penting digarisbawahi kalau teman-teman memulai bisnis. Terus ada beberapa hal lagi yang mungkin juga oke lah, mungkin bisa dapat seperti itu. Tapi masa sih bisa berkembang begitu pesat dan bisa mendapatkan profit yang begitu besar? Nah ini dibutuhkan kreativitas. Walaupun bisnis kita kecil, modalnya kecil, tapi kita perlu kreativitas. Oke, sekarang gini. Kalau teman-teman bermain tanpa kreativitas, akan bermain sama dengan travel lain. Nah, travel lain kalau kita bermain di travel itu kalau ngambil normalnya itu rata-rata profitnya cuma 2% sampai 3% bro. Oh, ambil dari volume ya berarti ya? Pokoknya ambil dari volume. Kalau komisi dari misalnya kita bilang jualan tiket itu kecil banget. Jadi kami mainnya harus kreatif. Kreatifnya seperti gini. Sebenarnya di dunia online ini bro, itu rezeki bertebaran. Walaupun bisnis kita kecil, modal kita kecil, tapi rezeki itu kalau kita ngerti nyarinya, kita rajin nyarinya, bertebaran. Banyak sekali itu travel online, mereka buat promo yang gila-gilaan. Tapi sumbernya banyak, kita harus rajin mencari. Jadi misalnya gini, travel besar, mereka tidak akan bermain di promo-promo yang seperti travel online. Jadi misalnya misalnya kita kasih contoh aja langsung ya. Medan Singapura misalnya harganya di Traveloka 2 juta. Oke. Di travel yang besar itu biasanya mereka akan menjual minimal juga seperti di harga Traveloka ataupun di atas harga Traveloka sedikit. 2 juta sampai 2 juta 100. Padahal itu banyak sekali travel online, mereka punya promo-promo yang cukup bagus. Jadi misalnya kalau kamu transaksi 6 juta, ada
ada Dapat potongan diskon. 500.000. Cashback. Kalau diskon 500.000. Jadi bayangkan aja kalau misalnya ada 3 customer yang beli 6 juta, berarti kan kamu dapat potongan 500.000. Tapi kamu harus tahu sumbernya di mana yang ada lagi punya potongan seperti ini gitu. Jadi kamu harus kreatif mencari berbagai sumber. Jadi kami bisa ngejual, jadi kami bisa ngejual di Traveloka jualnya 2 juta, di travel besar jualnya 2,1 juta, travel kami jualnya 1.950 bro. Jadi kira-kira customer itu belinya di mana? Otomatis belinya di travel saya dong. 1.950. Selama Ya. Yes. Jadi selama ini kami udah sering memberikan informasi, ngebantuin mereka. Plus pada saat ada promo-promo yang tepat, harga dari kami itu termurah dibanding yang lain. Jadi otomatis itu membuat jauh lebih kencang lagi bro transaksinya. Jadi walaupun kecil, walaupun kita modalnya kecil, bisnis kita kecil, tapi kalau kita kreatif mencari, itu banyak sekali peluang-peluang luar biasa yang bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang wah nggak kepikiran bro, bener. Berarti sebenarnya peluang Ada yang ya, pertanyaan bro, kita silakan. cari Atau mungkin ada teman-teman yang kalau di tempatmu jelas nggak? Agak-agak putus ini bro. Siap. Masih putus ini. Teman-teman mungkin bisa bantuan ini suara dari Bro Rian gimana ya? Apakah bisa kedengaran? Kalau misalnya nggak kedengaran, mungkin saya coba. Kedengaran nggak? Halo tes. Saya coba lihat apakah ada pertanyaan nggak ya? Di tempat saya suara kamu selalu masih terputus-putus banget ini. Halo. Saya lihat apakah ada. Tempat saya ngeblur sama. Tadi ada pertanyaan kok dari Bayu. Biasanya memberikan informasi di mana? Halo? Oh, oke. Untuk yang bisnis travel itu awalnya waktu kami mulai masuk via WhatsApp. Kita itu udah WhatsApp belum ya atau SMS ya? WhatsApp. Kita pakai BBM waktu itu masih banyak di BBM. Jadi kita broadcastnya pakai BBM. Kita broadcast awalnya itu lebih banyak itu. Kalau Anda mau keluar negeri, mau info nyari. Suaranya putus-putus semua, katanya suaranya ngeblur. Putus-putus ya? Waduh. Kita berdua gimana nih internet putus-putus. Habis hujan deras. Iya. Nanti mungkin kita agendakan sesi lain aja ya. Soalnya ini tinggal Pak Agus mau itu juga kan, mau ada meeting lain. Oh iya, udah 19.50. Nanti kita agendakan part 2 deh kok. Ternyata kena ini lagi, kena masalah internet. Karena saya beberapa kali memang IG Live ini kena di masalah internet terus ternyata ini saya dari tadi ngomongnya juga keterusan juga, masih banyak yang kayaknya belum tersampaikan inti-inti yang benar, ceritanya ke kemana-mana. Saya mohon maaf dulu teman, mohon maaf dulu teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Ternyata masih banyak gangguan internet malam ini, terus masih banyak mungkin pembicaranya masih ngalor ngidul. Nanti kita coba agendakan lagi deh untuk part 2-nya. Nanti kita coba cari waktu lain lagi, kita sharing-sharing lagi ya, berbagi lagi tentang pengalaman kami. Terus satu lagi mungkin saya mau tambahkan sedikit bro sebelum, karena memang saya nanti mau ada acara komunitas pahlawan ini Pekindak Lovers, Sisinkin juga ada hadir nanti juga jam 8 ada acara di komunitas pahlawan lagi nih.
Saya mau tekankan aja sesuai dengan judul hari ini. Mulai Bisnis modal usaha kecil. dengan modal kecil. Itu sangat bisa, sangat-sangat bisa. Saya sudah merasakannya benar-benar nyata. Jadi kalau teman-teman yang saat ini lagi mungkin sedang kesulitan, lagi baru kena PHK, hanya punya sisa uang sedikit, jangan takut untuk memulai usaha dengan modal yang kecil. Jangan takut bahwasannya walaupun bisnis Anda itu kecil, nggak bisa menjadi bisnis yang besar. Bisa, Betul. pasti bisa. Yang penting adalah keyakinan, Anda harus rajin, Anda harus kreatif, dan salah satu lagi yang paling penting, bisnis Anda itu harus Anda mulai dengan satu niat yang sangat baik. Niat membantu orang, niat memberikan nilai tambah kepada orang. Saya yakin kalau Anda menjalankan seperti itu, walaupun bisnis Anda kecil, yakinlah itu akan membawa Anda ke suatu kesuksesan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan Pak Anton Teddy, Bro Tommy Wong saat ini sedang giat-giatnya memberikan kesempatan pada teman-teman melalui ATC Reseller Community untuk teman-teman memulai usaha, memulai bisnis yang bahkan tanpa modal, tanpa ribet, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang bisa sangat membantu pada saat-saat krisis seperti ini. Jadi teman-teman silakan bergabung di ATC Reseller Community. Yang bagi teman-teman yang ingin sering kena vibrasi positif, silakan gabung di saat ini masih jam 00.01 di Instagramnya Bro Tommy Wong Official. Di sana banyak sekali teman-teman yang punya vibrasi positif yang akan saling mendukung, saling membantu, saling memberikan motivasi. Jadi terima kasih kembali pada teman-teman yang sudah mau hadir di IG Live malam ini. Terima kasih Bro Rian yang sudah menyiapkan panggung bagi saya untuk berceloteh, untuk berkisah tentang bisnis saya yang mungkin masih belum ada apa-apanya. Saya masih harus banyak belajar seperti dari Bro John Alan juga yang sangat luar biasa. Dari teman-teman hebat yang hadir malam ini. Kita akan terus saling belajar, saling mendukung, dan saya yakin kita semua pasti akan sukses. Silakan Bro, kasih kata-kata penutup. Silakan Bro Rian kasih kata-kata penutup untuk teman-teman. Nggak kedengeran. Thank you ya kok atas kesempatannya. Mungkin Oke. nanti kita agendakan lagi. Suaranya nggak kedengeran. Siap. Iya, ini internetnya parah. Oke, thank you teman-teman. Ketemu kembali di lain waktu. Bye-bye.